رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu sama hadirin sekalian yang pertama yang sudah mau mengundang saya untuk hadir di sini, yang kedua sudah mau hadir juga. Yang hal begini paling menyenangkan hati itu bisa kita dulu bareng-bareng di majelis ilmu itu satu hal yang menyenangkan hati. Dan di pertemuan kita selanjutnya insyaallah ini kita akan membahas kitab fikih. Kita bahas masalah fikih juga fikih dasar, namanya Sabinatul Najah. Sabinatul Najah ini dikarang ditulis sama satu orang syekh besar di zamannya. Dia hidup kurang lebih 1300 Hijriah ya, belum ada 100 tahun yang lalu. Namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumail al-Qadhi. Beliau itu lahir di desa di Asbuh di Hadramaut. Pintar, subhanallah, orangnya pintar dalam bahasa, dalam fikih, dalam usul, dalam tafsir, tasawuf, macam-macam. Bahkan dia juga jago di ilmu politik dan militer. Syekh Salim bin Sumail al-Qadhi. Dia akhirnya pindah ke Batavia ini dulu karena awal-awalnya dia jadi penasehat sultan, disuruh cari waktu itu senjata. Saat itu memang lagi terjadi pergolakan. Kemudian dia sampai ke Singapura waktu itu, Syekh Salim. Kemudian selesai pekerjaannya, sultannya itu sudah nggak mau nurut lagi. Yang dulunya dia dipercaya, akhir-akhirnya kayak pengen jalan sendiri gitu. Syekh Salim kemudian dia tinggalkan urusan-urusan begitu. Dia pernah merapat ke India dulu, nggak tahu kurang lebih berapa lama beliau ke India, kemudian merapat ke Batavia, ke Jawa, di Jakarta waktu itu. Akhirnya ketika diketahui Syekh Salim itu sampai ke Jakarta, ke Jawa, Indonesia itu disebutnya Jawa, sampai ke Jawa, ya sudah, itu banyaklah orang-orang yang mulai belajar sama beliau. Dan dia, Syekh Salim, tinggalnya di daerah Tanah Abang dulu, daerah Tanah Abang, pusat kota gitu ya. Emang dari dulu pusat dagang dari Tanah Abang. Dia, Syekh Salim bin Sumail al-Qadhi, pernah berbeda pendapat dengan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Karena dulu Syekh Salim bin Sumail ini dia berpendapat kayaknya Habib Utsman bin Yahya ini terlalu dekat sama kolonial Belanda. Padahal Habib Utsman juga sedang berstrategi. Awalnya agak bersitegang, tapi akhirnya mereka bicara, ngobrol, saling ngerti. Karena ini juga orang politik juga nih, Syekh Salim ini juga orang politik, bukan gak ngerti. Jadi kita juga harus belajar politik, walaupun gak usah nyemplung ke dalam politik, tapi minimal belajar. Akhirnya ya sudah selesai permasalahan antara Syekh Salim dengan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Sampai akhirnya Syekh Salim ini meninggal di kuburnya di daerah Tanah Abang. Sebagian berpendapat di kuburnya di Said Naum, di samping Jamiah Fair. Kalau tahu tuh ada kebun dagang, sampingnya ada sekolahan namanya Said Naum. Said pengertian Naum tidur, emang penguburan tuh, penguburan Said Naum. Tapi enggak, waktu itu mungkin dipindah dari Said Naum itu ke masjid Tanah Abang tuh, jadi di bawah mihrab. Jadi tempat kuburannya itu karena mungkin sudah berkembangan, itu tingginya baru cuma segini antara atap sama bawah. Jadi emang cuma buat kuburan itu aja, karena nggak mau dipindah ke kuburan.
Itu sekilas tentang Syekh Salim bin Sumair Al-Khadrami. Nah, jadi kita mungkin belum terlalu langsung masuk ke dalam kitab apa ya, masih perkenalan dulu lah, insyaallah. Jadi tujuan kita duduk di sini ya untuk belajar ilmu syariat. Kenapa kita perlu belajar fikih? Karena banyak alasannya. Satu, seseorang pasti di dalam beragama dituntut untuk berilmu. Ya. Enggak semua ilmu wajib dipelajari, tapi fikih ini wajib untuk kita pelajari. Fikih itu salah satunya yang wajib kita pelajari. Fikih itu mengatur tentang dasar-dasar apa yang harus kita ketahui dari syarat dan rukun suatu ibadah. Kan dibilang di dalam matan Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabli uqbatil wada wa kullu min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal, siapa orang yang berilmu tapi dia tidak ngamalin ilmunya, orang itu akan diadab sama Allah sebelum Allah mengadab penyembah berhala. Tapi siapa orang enggak punya ilmu dan dia beramal tanpa ilmu, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tertolak, tidak bakalan diterima. Makanya itu perlu untuk belajar. Kita belajar sholat, kita tahu sholat, kita ngejalanin sholat, bagaimana caranya kita biar sholat kita diterima. Kita berpikir harus wudu, bagaimana kita belajar wudu, apa syarat-syaratnya wudu, rukun-rukunnya wudu, supaya wudunya sah. Kita kalau mau wudu harus suci dari najis, bagaimana cara pengharamnya benar, orang laki bagaimana, orang perempuan bagaimana, yang baru habis kencing bagaimana, perempuan yang habis nifas itu bagaimana. Nah itu diatur di dalam agama. Saya kira saya SD SMP saya di sekolah Katolik Haraganita 3 di Jakarta. Jadi 9 tahun saya belajar itu barang pelajaran agama Katolik. Ulangan kita dulu ulangan agama Katolik, Pak. Jadi nilai saya bagus-bagus juga dulu. Nah, saya kira hanya di Islam yang kita punya ilmu fikih, ngatur bagaimana tata cara seseorang itu bersihkan najis, bagaimana cara seseorang itu bersih, bagaimana cara seseorang itu sembahyang, sholat. Nah, bagaimana itu orang perempuan? Saya belum pernah nemu itu. Bagaimana orang laki perempuan kalau cerai misalnya dari hubungan pernikahannya, apa yang harus ditempuh sama si laki, apa yang harus ditempuh sama si perempuan untuk membersihkan rahimnya dari sisa-sisa pernikahannya yang dulu. Nah itu yang ngatur Islam. Yang lain-lain belum tentu ada. Saya nggak tahu apakah ada apa enggak, tapi sepanjang ini kayaknya nggak ada. Makanya ini ilmu ini adalah ilmu yang manfaat, insyaallah. Dengan berilmu kita bisa beramal dengan baik. Ya, ilmu tadi dibilang ilmu tanpa amalannya ilmu orang nggak berilmu mau beramal, amalannya ketolak. Orang yang berilmu tidak beramal, bakal diadab sama Allah. Terus jadinya bagaimana? Ya sudah, belajar, beramal. Jadi berilmu dan beramal, itu aja terus-terusan yang kita lakukan. Dan fikih itu dia merupakan intisari dari Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau Imam Syafi'i itu di dalam merumuskan ilmu fikihnya itu, dia mengambil dari ilmu Al-Quran, ilmu Hadis, qiyas, ijma. Empat itu dipakai. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang bilang, saya pernah nih dapetin di daerah Rawasari waktu sholat Jumat, itu imamnya bilang nggak usah bertaklid pada para imam mazhab karena nggak ada perintahnya di dalam Al-Quran.
udah kembalinya suruh ke Al-Quran dan hadis gitu. Balikin aja ke Al-Quran dan hadis, selesai permasalahan itu. Padahal ini orang nggak tahu Al-Quran dan hadis itu kan perlu dijelasin. Dari siapa dia bisa ngerti itu? Minimal kalau nggak ngejelasin, dari mana dia bisa ngerti Al-Quran dan hadis? Kalau bukan dari gurunya. Nah, berapa banyak orang cuman, saya pernah nonton satu bagian. Jadi ada satu orang murtad gara-gara dia baca surat Al-Fatihah. Coba pikir bagaimana caranya, kok bisa dia murtad? Kenapa kok dia nggak mau mikir? Karena dia belajarnya bukan sama guru, karena dia cuma ngebaca dan dia mengartikan dengan logikanya. Kalimat yang dia baca itu ihdinas siratal mustaqim. Dia baca terjemahannya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Logikanya mikir, oh berarti jalannya Nabi Muhammad belum lurus, artinya ada yang lebih bagus nih. Nah, salah tangkap deh, karena dia belajar nggak pakai guru, dia cuma belajar pakai buku. Nah ini orang-orang begini nih sekarang lagi marah, seolah-olah kalau udah baca buku bisa beli buku yang banyak, penuh lemarinya, udah jadi orang pintar. Enggak gitu, enggak gitu. Ya. Al-Quran itu ada satu perdebatan antara satu orang Muslim Amerika sama satu orang S2 urusan apa dia peneliti bahasa dari Inggris, namanya Henry siapa begitu. Mereka berdebat. Dia bilang si orang Inggris ini, si S2 tadi ini, dia sudah meneliti bahasa, katanya bahasa Arab itu Al-Quran itu yang benar, jim itu dibacanya gim, seperti orang Mesir. Orang Mesir kan nggak bisa bilang masjid, mereka bilangnya masjid. Terus dia bilang Jibril itu dibacanya bukan Jibril, Gibril, karena pakai ini. Kita dulu kalau belajar sejarah, ada tokoh Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia, namanya Gamal Abdul Nasser. Itu yang kita tahu. Sebetulnya namanya dia itu Jamal Abdul Nasser, tapi karena dia orang Mesir, dia nggak bisa, susah nyebut Jim. Nah, tapi dijawab nih sama si orang Amerika, pinter nih Amerika satu. Dia bilang, ente meneliti ini dari kapan? Dia bilang, dia dapetin sumbernya dari 150 tahun yang lalu. Terus ditanya, ente punya nggak rekaman bacaan orang yang membaca Al-Quran 150 tahun yang lalu bahkan lebih? Dia bilang dia nggak ada. Kalau nggak ada saya kasih. Banyak tuh dia punya. Dikasih dengar. Itu bacaan lebih dari 150 tahun yang lalu sampai sekarang bacaannya masih sama dan itu aja. Seorang Amerika ini bilang, kami mewarisi Al-Quran bukan cuma tulisannya doang, bukan cuma bacaannya doang, cara bacaannya juga dikasih tahu. Dan itu terjaga dari 1400 tahun yang lalu. Makanya sangat pemahaman tentang agama itu penting. Jadi kita kalimat kembali ke Al-Quran dan hadis itu kalimatnya betul, tapi kalau salah dipahami salah deh. Nah makanya kembali ke Al-Quran dan hadis itu juga harus kita topang dengan pemahaman yang benar. Nah yang paling dekat masa pemahamannya dengan Rasulullah adalah para imam mazhab. Imam Malik, Imam Hanafi itu dua-dua mungkin zamannya tabi'in juga ada. Antara 90 Hijriah mereka sudah lahir. Imam Syafi'i berumurnya Imam Malik. Beliau lahir mungkin 150 Hijriah. Ya kurang lebih dari. Tapi artinya mereka itu lahir merumuskan ini semua di masa-masa keemasan Islam. Jadi
sumbernya sangat otentik dan itu diwariskan dari guru ke murid, dari guru ke murid, dari guru ke murid sampai ke Syekh Salim bin Jubair, sampai kepada kita saat ini. Ya. Jadi kalau ada orang menafikan tentang kita bertaklid kepada para imam madhab, khususnya Imam Syafi'i dalam masalah fikih, dia bilang kembali ke Al-Quran dan Hadis, kembali ke Al-Quran dan Hadis. Jangan tertipu, karena fikih ini sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Dan sumber kita ini jauh lebih otentik daripada sekedar pemahaman yang baliknya ke Google, ke perpustakaan, ke toko buku, ke yang begitu-begitu. Ya, fikih ini dibuat sedemikian ringkas, khususnya Safinatun Najah. Dibikinnya seringkas mungkin, dan dia dibikinnya juga berjenjang supaya kita mudah untuk mempelajari. Untuk level kita tahu Safinah, kita ngerti, insyaallah hidup kita udah aman. Kecuali nanti kalau misalnya kita ketemu banyak permasalahan. Nah, kalau ada permasalahan yang agak membingungin, ya nanti itu di jenjang keduanya, di jenjang yang lain. Ada kitab-kitab baik yang sampai setebal-tebal ini bahkan berjilid-jilid untuk membahas tentang masalah fikih, ya. Jadi itu, nah sedikit pembukaan. Kemudian kita baca itu di awalnya. Ini Syekh Salim bin Jubair menuliskan di dalam kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi-dhikrihi amin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini segala perbuatan baik, semua perbuatan baik itu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua, kalau boleh itu jadi pikiran kita. Kita bangun tidur, Bismillah. Kita mau turun dari tempat tidur, Bismillah. Mau masuk ke kamar mandi, nggak tahu baca doanya, baca Bismillah. Sebelum masuk, keluar alhamdulillah. Mau keluar rumah, Bismillah. Mau menulis buku, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Semua, setiap pekerjaan yang baik, baca Bismillah. Diawali dengan Bismillah. Zikir Bismillah ini mudah untuk dilakukan oleh lisan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dan itu mengingatkan kita untuk ini semua ini kita lakukan dengan namanya Allah. Kalau kita mau berbuat maksiat di dalam perbuatan kita, kalau kita awali dengan Bismillah, kita ucapkan dengan lisan kita, hati kita hadirkan ketika lisan kita membacanya, kesadaran kita juga kita hadirkan ketika kita membacanya, insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca Bismillah dengan namanya Allah. Siapa? Allah. Diperkenalkan dengan dua nama di situ yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau kita baca di Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Simpan itu dulu di pikiran kita, di hati kita. Punya pengasih, penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Diperkenalkan lagi ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Bacaan yang lain Maliki yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Bayangkan dulu nih, hari pembalasan itu, hari kiamat. Itu kira-kira harinya hina-hina apa nakutin? Nakutin nih. Pikir-pikir tentang hari kiamat. Kalau kita lagi dengar ceramah orang tentang hari kiamat, hari itu nakutin. Tapi kembalikan ke ayat pertama yang tadi itu. Allah memperkenalkan dirinya. Raja di hari kiamat itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kira-kira bisa selamat gak dari hari kiamat? Kalau kita cuma diri kita sendiri gak bakal selamat pasti. Amalan kita berapa banyak, maksiat kita berapa banyak, hal yang sia-sia kita lakukan berapa banyak. Banyak. Kalau ditimbang-timbang nih gak akan seimbang antara amal kita sama perbuatan baik kita. Tapi kembali kita ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kita mulai ini bacaannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga minta sama Allah, iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah. Kepada siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih lagi penyayang, Allah. Iyyaka na'budu. Kita tahu nih, kita penyembahan kita sama Allah banyak minusnya, banyak plus apa minus. Kita tahu diri kita sendiri. Sholat kita iya 5 waktu, rukunnya semua bagus, tapi kualitas sholat kita tahu sendiri. Berapa banyak kita jauh dari pikiran kita melayang kemana, kunci di mana nggak tahu. Giliran sholat kita ingat tuh kunci ada di mana. Kita nyari-nyari nih duit nggak ada, giliran sholat kita ingat tuh duit. Iyyaka na'budu, kepada yang maha pengasih lagi maha penyayang itu kita menyembah. Ibadah kita, penghambaan kita sama Allah pasti kurang. Makanya dilanjutkan ayatnya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Dia, Allah, kepadamu Allah kita meminta. Kita minta, ya Allah, kita tahu nih Engkau maha pengasih, maha penyayang. Kita tahu penghambaan kita ini nggak benar, kurangnya banyak, maksiatnya banyak. Tapi yang kita minta ke siapa? Kita bukan Allah. Kita minta ampunan, kita minta penguatan, segala macam kita minta sama Allah. Tapi akui dulu bahwa kita banyak kekurangan. Kalau kita mengaku kita banyak kurang, gimana kita bisa minta sama Allah? Orang kalau udah gak merasa kurang, dia gak bakalan minta. Ini bedanya nih kalau sama Allah. Kalau kita urusan duit, dunia, kita masih lebih aja kita masih minta, rakus gitu sama dia. Tapi giliran soal akhirat kita belajar zuhud, ya, zuhud. Udah, alhamdulillah, sedikit, udah berasa senang aja dengan ibadah. Padahal harusnya terbalik, sama dunia merasa cukup, merasa zuhud dengan dunia. Kalau soal akhirat yang rakus, yang diminta yang banyak, tetap minta. Rasulullah itu kurang apa? Maksud, nggak punya dosa, tapi sama Allah tetap dilimpahkan rahmat, malaikat tetap istighfar, manusia ini kita umatnya tetap bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama akhirat, jangan yang ada hukum lebih minta yang lebih rakus sama akhirat bolehnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini juga diperkenalkan Rabbul Alamin. Rabbnya, Rabb itu pendidik. Rabbi itu kan pendidik, bukan guru ya. Kalau guru itu pengajar doang. Tapi Rabbi itu pendidik. Rabb itu pendidik. Dia yang ngatur sekalian. Dia yang mengarahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ini Rabbul Alamin, seluruhnya. Siapa tuh alamin selain daripada Allah? Makhluk itu ya kita semua, planet-planet, matahari, bulan, meteor, tumbuhan, makhluk hidup, makhluk mati, semuanya yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, semua itu Allah yang ngatur. Alhamdulillah, kalau yang ngaturnya Allah, alhamdulillah. Coba kalau kita yang ngatur, Nabi Sulaiman aja ngatur rezeki buat makhluk binatang-binatang itu. Sehari 2 hari 3 hari apa mampu Nabi Sulaiman? Tidak bisa. Allah semua Allah yang ngatur. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din.
kepadanya lah Allah kita memohon ala umur dunia putih atas segala perkara duniawi kita dan masalah agama kita. Agama ini urusannya sama akhirat. Boleh nggak minta sama Allah urusan dunia? Minta sama Allah. Mau minta sama siapa lagi? Minta. Segala urusan dunia, segala urusan akhirat. Tapi kalau bisa arahin urusan dunia kita untuk urusan akhirat. Mau jadi orang kaya, ada yang berani nggak jadi orang kaya? Orang kaya katanya dihisapnya susah, banyak banget. Paling akhir masuk surga paling, karena dia dihisapnya banyak. Tapi kalau misalnya dia niat kaya itu untuk dipergunakan kayak begini, membalik majelis dakwah, kira-kira mau nggak jadi orang kaya? Mau nggak? Mau nggak? Nggak apa-apa. Yang penting tujuannya betul. Tujuannya betul. Hatta mau jadi miliarder kita, Allah pilih kita jadi miliarder, mau nggak? Dihisapnya paling aman. Asal jangan buat foya-foya doang. Bahaya tuh. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin, dan salawat Allah kepada Sayyidina Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Sayyid artinya pemimpin, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Khataman Nabiyyin, khatimin Nabiyyin, boleh dibaca dua-duanya. Khataman Nabiyyin atau khatimin Nabiyyin, artinya boleh menjadi penyempurna, boleh menjadi cincin atau perhiasan. Ya, semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, penghias penyempurna an-nabiyyin, dari para nabi-nabi sekalian. Berapa banyak nabi dan rasul? Beda pendapat ulama. Ada yang bilang 60.000, ada yang bilang 124.000. Namanya banyak. Tapi yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Ada nabi namanya Daniel. Ada nabi namanya Samson tuh. Kita kenalnya Samson. Daniel, ada nabi Daniel. Anaknya Nabi Allah itu siapa? Hadu. Nabi Allah Hadu itu magamnya itu di Buaira di Maroko. Kalau Nabi Allah itu kan setiap tahun diziarahi. Ya, Nabi Allah panjang makamnya, dari atas gunung itu panjang banget. Anaknya Nabi Allah Hadu itu juga segitu panjang juga. Dari saya nggak tahu. Mungkin seruangan ini masih lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Nabi Allah Hadu banyak. Ya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan keluarganya, sahabatnya seluruhnya. Sahabat Nabi yang utama ada berapa? 10 ya, yang tidak masuk surga. Sahabat utamanya ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4. Dan 4-4 ini jadi khalifah. Ya, jadi khalifah. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Khulafaur Rasyidin itu ada 5 sebetulnya. Karena Nabi pernah bilang setelah beliau meninggal itu akan dijabat khilafah itu selama 30 tahun. Setelahnya mulkan kerajaan. Ini di catatan saya masih ada. Jadi ini yang saya omongin ini apa-apa yang dulu saya belajar saya catat. Jadi saya punya catatannya. Ya. Sahabat yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu cuma 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 8 hari. Bayangkan, hari-harinya ditulis. Kemudian Sayyidina Utsman 12 tahun.
Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Kalau 4 ini dijumlah, itu cuma 29 tahun 6 bulan, 29 setengah tahun. Padahal Nabi bilang 30 tahun. 6 bulannya itu siapa yang mengisi sebagai khalifah? Sayyidina Hasan bin Ali. Sebelum akhirnya setelah 6 bulan itu terjadi arbitrase, kepemimpinan diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Serahkan ke Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, panjang kisahnya, tapi diserahkan. Nah, mulai dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, itu khilafah selesai. Sisanya udah tinggal kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti, Abbasiyah, apa lagi, Utsmaniyah, banyak ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada dari upaya kita kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat-kalimat adab sebetulnya. Kita kalau melakukan sesuatu dan itu berhasil, bernilai baik di sisi Allah, jangan sandarkan kepada kita, karena kemampuan kita untuk berbuat itu sampai amal itu diterima, itu adalah berkah dari hidayah yang Allah kasih sama kita. Ya. Ada tak campur tangan kita? Ada. Tapi secara ada, kebisaan kita melakukan itu pun itu dikasih sama Allah. Jadi nggak ada gunanya kita jadi makhluk yang sombong. Wala haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau ada sesuatu yang sudah Allah berikan baik, tapi kenapa kita tidak bisa menjalani baik? Ya mungkin karena kita yang kurang berilmu. Nggak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, makanya sering dengar ini mungkin, kalau ada yang baik itu asalnya dari Allah, kalau ada yang kurang asalnya dari saya. Seringnya dengar begitu ya Pak. Itu kalimat-kalimat adab. Itu diajarkan di dalam Islam. Tidak diajarkan di dalam Islam. Makanya itu kita agungkan Allah, kita sucikan Allah dari segala kekurangan, dan kita sandarkan segala kekurangan itu hanya kepada kita. Kita mau nyalahin iblis saja karena kekurangan kita gak enak ya. Masa apa-apa yang salahin iblis? Jangan-jangan iblisnya sudah lari, kita masih punya setan di dalam diri kita. Itu contohnya mana? Di bulan puasa, bulan Ramadan itu kan setan dibelenggu. Masih ada tak orang itu di pasar yang masih suka minum siang-siang, malamnya masih gak terawih? Ya terawih sih masih nggak apa-apa, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang nggak manfaat. Misalnya maksiat juga masih dilakukan, malam minggu begini bisa. Ya, itu setannya dari mana? Padahal setannya udah dibelenggu. Nah itu kita sudah terkontaminasi sebetulnya. Sudah banyak urusan hati kita ini terkontaminasi sama setan. Ya. Saya kira mungkin untuk perkenalan awal itu, ya, tidak maaf. Jadi insya Allah mulai pekan depan, malam minggu besok, kalau bisa bawa pulpen sama kertas, sama pensil, pulpen sama buku lah. Ini kitab Sabinahnya juga udah ada. Sambil kita baca, sambil kita tulis, supaya manfaat. Ini saya belajar begini dulu dari 2006 sama guru saya Salim Syarif Abdullah dan Muhammad. Dia ngajari satu. Kita tulis ya. Ternyata kepake baru sekarang di Bogor. Padahal dulu belajarnya di Jakarta, di Cirebon. Kepakainya di Bogor, di sini sama di Bogor pakai dari 2011 alhamdulillah. Ya. Jadi jangan lupa dibawa buku tulis sama pulpennya. Katanya
Habib Ali Habsyi itu pada bermaulid, hal yang paling menyenangkan hatiku adalah teguhnya kalian di dalam jalan salafku. Dan salah satunya lagi yang perkataannya Habib Ali Habsyi itu, pintanya seorang pelajar itu kalau ditimbang sama darahnya syuhada, orang yang mati di jalan Allah fisabilillah, masih lebih berat timbangan pintanya pelajar. Kenapa? Karena dengan pintanya pelajar, ilmu itu tercatat, ilmu itu dicatat. Dengan tercatat kita bisa kasih manfaat buat orang lain yang lebih luas, yang lebih besar. Ya, jadi catat. Insya Allah nanti dicatat, kita baca. Nanti kalau misalnya ada yang bisa baca, kita baca itu keliling aja, siapa yang baca sampai mana berhenti, gantian kita baca, baru nanti kita jelaskan. Jadi suasananya dua arah, jangan cuma satu arah. Kelamaan kan gak enak juga dengerin suara saya. Saya aja dengerin suara saya kadang-kadang berkabut sendiri. Suara hati kita aja panas Pak, apalagi suara beneran begini kan. Ya, coba pekan depan umur panjang, sehat walafiat, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini juga. Dan tadi juga Habib Ali bin Umar bin Hamid terus dia telepon, dia bilang dia nggak bisa datang, padahal dia pengen datang karena kondisinya lagi kurang sehat. Ini kita doain dulu ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan yang sakit semua di antara kita. Allah perbaiki kondisi hati kita, Allah lapangkan dada kita, Allah cerahkan pikiran kita, dan Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu dan untuk beramal, dan untuk menyebarkan ilmu ini ke lingkungan sekitar kita yang paling dekat, kepada keluarga kita, sahabat kita, anak istri kita, cucu-cucu kita, tetangga-tetangga kita. Semoga dengan hal itu Allah mudahkan kita untuk kita meninggal nanti, ketika kita di dalam kubur, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan ketika kita melewati Shiratal Mustaqim. Semoga Allah selamatkan kita semua dan dikumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga Firdausil A'la, tanpa hisab, tanpa fitnah, ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasa baca itu, ya Rabbana tarabna bi ahlana tarabna wa intana asrafna ala taqasrafna maktub alaina taubat taksir bi kulli taubat wastur lana awrati wa aminil mawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sairil khilani wa khulidil mahabba awdiratin asmaka wal muslimina ajma amin rabbi wasma madlam waludan manda lahir bisabin minna bil mustafa rasuli lamma bi kulli soli salam wa salam rabbi alaihi abdal habib wa